Bagi duit dong. Todong Ayu meminta uang saku kepada sang kakak ipar. Wajah Nea langsung masam seketika. Duit? Gak ada duit. Minta abangmu yang pelit sono. Ketus Nia dengan wajah masamnya. Disinggung mengenai uang, ia kembali jadi kesal. Gegara minta uang 30.000 saja tak dikasih. Pelit bin medit sekali suaminya itu. Semoga aja di jalan nanti kena jambret, kesempret mobil dan mudi, aja sekalian. Umpat Nia menyumpah nyerapahi Adi saking kesalnya ia dengan sikap pelit yang dimiliki sang suami. Ya begitulah para istri, jika hatinya dibuat senang maka doa baiklah yang akan dipanjatkan. Tapi jika sebaliknya, ya seperti Nia contohnya, mendoakan hal keburukan bagi suaminya yang macam Firaun. Sika, Mbak Nea ini selalu pelit kalau dimintai duit. Padahal duit masku Mbak yang habisin. Gerutu Ayu. Apa kamu bilang? Duit masmu aku yang habis ini. Pekik Nia dengan mata melotot sempurna. Berbeda dengan menantu lain yang jika dibuli atau ditindas akan manut saja dan hanya bisa termehek-mehek di pojokan kamarnya. Tapi kalau Nia sangat ogah untuk menerima segalanya. Okelah, terserah mau mereka berkata apapun padanya. Yang pasti Nia akan melawan tetapi tetap dengan cara yang sopan. Tentu sopan dalam versi Nia sendiri. Bukankah memang begitu? Bahkan istrinya. Dengus Ayu. Sika, memang benar aku istri masmu, tapi malangnya nasibku mempunyai suami pelit bin medit seperti masmu itu. Dengar ya Ayu, aku ini gak pernah tuh diberi nafkah sama masmu itu. Sungut Nia sama sekali tak menutupi deritanya. Memang itu kan kenyataannya. Plak. Sembarangan kalau ngomong. Bilang lagi kalau anakku gak beri nafkah ke kamu, terus kamu masih hidup sampai sekarang karena siapa? Anakku yang kasih makan. Tiba-tiba Bu Indah datang menyahut sambil menempeleng kepala Nia karena gemas dengan perkataan sang menantu. Ugh! Nia mendesis kesal karena kepalanya terasa oneng gegara ditempeleng sang mertua Dutch L. Dutch L mana ada mertua oneng. Sementara Ayu tersenyum meledek sambil melek ke arah kakak iparnya. Wih, syukurin, emang enak. Ledek bocah ingusan itu. Pluk. Karena tak bisa membalas menempeleng kepala Bu Indah karena perbedaan umur, akhirnya Nia membalas menolor kepala Ayu. Ouch, Mbak Nia gila. Pekik bocah ingusan tersebut. Bocah gendeng, apa yang kamu lakukan terhadap anakku, ha? Teriak Bu Indah tidak terima anaknya disakiti oleh Nia. Padahal cuma ditoyor, sedangkan Nia tadi ia tempeleng cukup keras sehingga menciptakan kunang-kunang yang berterbangan di atas kepala Nia. Apa sih Bu? Aku loh cuma balas perlakuan ibu yang sudah gak sopan geplak kepala aku. Karena aku menghormati ibu yang sudah tua bau tanah yang sebentar lagi akan ditimbun di kuburan. Jadilah aku balasnya ke Ayu. Seluruh Ayu tak berjidat. WKW. Kepala Bu Indah sudah ngebul rasanya. Hampir saja meledak gegara kebanyakan asap. Kamu, doain ibu mati ya. Pekik Bu Indah megap-megap. Bu sabar Bu, tarik nafas buang ke kloset. Mbak Nea, apa yang kau lakukan ke ibu ha? Kalau ibu mampus gimana? Ayu langsung sat-sat mengurut kolor ibunya. Salah. Dada ibunya maksudnya. Lebay kalian berdua. Udah sana kasih air keran nanti juga baik sendiri. Sahut Nea malas. Kemudian Nia pun melengos dan membiarkan sang mertua megap-megap kehabisan nafas. Doanya sih biar si mertua cerewet itu kuit sekalian. Biar sedikit tentram dunia perumah tanggaannya ini. Astogi, begini amat punya menantu sableng. Adi-adi, itu tuh istri yang kau pilih. Keluh Bu Indah setelah bisa menormalkan deru nafasnya. Sudah tidak megap-megap seperti tadi. Sudah Bu, biarkan saja Mbak Nea itu. Menantu durhaka kayak dia pastilah nanti matinya masuk neraka. Gerutu Ayu menenangkan sang ibu.
Bu Indah pun melirik anak bungsunya. Kamu jam segini kenapa belum berangkat sekolah? Sana, nanti telat. Sudah mahal-mahal abangmu membayar sekolahmu. Jangan sampai bolos kamu. Ketus Bu Indah tak ada lembut-lembutnya terhadap anak kandung. Sama anak kandung saja seperti itu. Apalagi terhadap menantu. Bisa mati kayang Nea kalau tak kuat mental menghadapinya. Iya. Ini juga mau berangkat. Tadi cuma mau minta uang tambahan dari Mbak Nea. Ih tetap aja Mbak Neanya pelit. Gerutu Ayu menyahut. Sudah tahu iparmu itu pelit, masih saja kau korekin upilnya. Dapat apa kamu? Dapat tainya. Ledek Bu Indah sedikit suwot. Ayu pun mendengus kesal, bibirnya mengerucut mirip ikan koi. Kemudian Ayu pun menengadahkan tangannya kepada sang ibu. Minta uang, Bu. Ujarnya kesal. Uang? Kamu kan udah dikasih jatah uang jajan masmu sebulan. Ketus sang ibu masam. Kak, masa iya uang saku Ayu cuma 5.000 sehari. Udah kayak anak SD aja. Kuranglah, Bu. Uangnya udah habis. Sekarang Ayu minta uang jajan. 10.000. Todongnya. Memanglah jiwa pelit Adi sudah mendarah daging. Kepada adik sendiri saja cuma ia jatah 5.000 per hari untuk jajan di sekolah. Sebulan Adi memberi jatah jajan sebesar 150.000 dan harus cukup untuk 1 bulan katanya. Kak kamu itu boros sekali sih Ayu. Gerutu Bu Indah. Kalau ibu gak kasih, aku gak mau masuk sekolah. Biar aja aku gak lulus dan jadi beban ibu dan Mas Adi seumur hidup. Ancam si bocah ingusan. Perlihat Aris kembaran Ayu lewat, lalu menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang adik kembaran. Ya, Adi 3 bersaudara. Ia adalah anak tertua dan mempunyai 2 adik kembar. Aris dan Ayu namanya. Mbak, kemarin aku ada rezeki nomplok, ini ku bagi sedikit ke Mbak buat beli cilok. Seru Aris menghampiri sang kakak ipar dan memberinya uang berwarna biru. Nia menghentikan aktivitasnya yang sedang mengelap kaca. Matanya sukses melotot saat melihat satu-satunya orang waras di rumah tersebut memberinya uang 50.000. Ya, baginya hanya Aris manusia satu-satunya yang waras di rumah tersebut. Aris baik dan berbeda sekali dari orang tua dan saudara-saudaranya. Beneran kamu dapat rezeki nomplok, Kris? Selidik Nea dengan tangan terulur menerima uang pemberian adik iparnya tersebut. Buru-buru Nea mengantongi uang itu dengan kepala yang celingak-celinguk. Takut aksinya dipergoki oleh orang gila. Maksudnya mertua dan ipar satunya. Iya. Tenang aja, Mbak puasinlah beli cilok atau seblak. Udah ya Mbak, Aris berangkat dulu. Assalamualaikum. Seru Aris kemudian berangkat ke sekolah. Bukan tanpa alasan Aris memberi uang untuk kakak iparnya. Itu tadi ia tak sengaja mendengar cekcok kakak dan kakak iparnya mengenai beli bedak. Aris kasihan dengan nasib kakak iparnya tersebut. Sang kakak nekat menikahi seorang wanita tapi tak sanggup memelihara dengan baik. Sebagai adik ipar yang baik dan satu-satunya orang yang menyandang gelar orang waras di rumah tersebut, Aris pun sering sekali membagi uangnya terhadap Nea. Tentu saja secara diam-diam. Aris sendiri bersekolah sambil bekerja, ia tak mau terlalu bergantung hidup kepada sang kakak yang terkenal pelit dan perhitungan tersebut. Alhasil Aris nekat bekerja di bengkel kakak temannya dan uangnya ia gunakan untuk jajannya sendiri. Bahkan saudara kembarnya tak ia bagi. Semoga kamu menjadi orang sukses di masa depan Aris. Doa tulus Nea panjatkan. Akhirnya Nea bisa beli bedak sekaligus pelembabnya. Selesai dengan pekerjaan rumah, Nea pun berniat keluar ke pasar. Ia lebih memilih belanja di pasar karena perbedaan harga antara pasar dan sekelas minimarket yang cukup lumayan. Selisih 2.000 bagi Nea sangat teman jika harus beli di tempat ber-AC. Mau kemana kamu? Ketus Bu Indah saat melihat sang menantu udah rapi hendak pergi. Mau cari badut mampang. Ya keluarlah Bu, mau kemana lagi?
Bosen Nia di rumah terus lihat muka seram ibu, sahut Nia. Lagi, Bu Indah merasa tensinya mulai naik. Kamu, gak ada sopan-sopannya sama mertua ya Nia? Pekik Bu Indah mengurut dadanya berusaha sabar. Ya habis ibu ngereok melulu. Kalau ibu bisa bersikap baik sama Nia, Nia pun juga akan bersiap baik sama ibu. Sudah ya Bu, Nia mau keluar dulu. Assalamualaikum. Setelah berpamitan Nia pun segera pergi untuk membeli keperluannya. Dasar menantu edan. Gerutu Bu Indah. Nia berjalan santai menuju pasar. Biar lebih hemat, Nia lebih memilih jalan kaki menuju pasar dan akan naik becak nanti ketika pulang. Nia, kamu Kanaya Putri kan? Seseorang menepuk pundak Nia saat Nia hendak masuk ke sebuah toko kosmetik. Nia menoleh. Loh, Nanda? Kok kamu bisa ada di sini sih? Nia langsung cipika-cipiki dengan teman lamanya tersebut. Iya, aku dapat suami orang sini. Kamu sih gak pernah aktif di FB jadi gak bisa undang kamu di nikahan aku. Seloroh Nanda. Nia hanya bisa nyingir, jangankan buka FB, buka dompet suaminya aja Nia tak mampu. Nanda, kamu berubah banget ya sekarang? Kamu dapat suami kaya ya? Puji Nia takjub melihat perubahan sang teman. Enggak, suamiku orang biasa. Dia buruh di pabrik SJ. Lo sama dong, suamiku juga kerja di sana. Sahut Nia. Benarkah? Nia mengangguk. Terus, kok kamu bisa terlihat wah begini kalau suaminya cuma buruh pabrik? Tanya Nia heran karena seingat Nia Nanda ini juga sama miskinnya dengan dirinya. Nanda menyeringai. Mau ku beritahu rahasianya? Tawar Nanda penuh misteri. Rahasia? Rahasia apa? Kamu ngepet ya? Tebak Nia asal. Sika? Ya gak lah. Udah ayo kita ngebakso dulu. Aku akan ceritain caranya kenapa aku bisa modis seperti ini. Nanda pun menyeret tangan Nia dan membawanya menuju ke kedai bakso.